sangat dahsyat untuk menjadi guru, pengetahuan itu harus ditimba. Jadi karena paradigma kita ini kan KPNN ini, karena mereka wasnya kalau dia kalau lu sibuk apa apa, tapi setelah pengangkatan merdeka saya. Ya, kalau tadi, kalau dia dulu, kita nyanyi atau ya, verbal artinya melalui kata-kata atau kalimat-kalimat puji. Ya, benar nggak? Ya, nah, yang kedua adalah melalui non verbal dengan gestur. Nah, gitu. Dengan gestur, gerakan tubuh atau anggota badan. Nah, itu gestur, gerakan tubuh atau anggota badan. Nanti itu dia gestur dia opono. Terus itu. Itu anak tu, anak lelaki Muhammadiyah. Dia berokok macam katanya nak, kau nangka, kau dah nangka, kau nak puji. Tapi kalau dia nangka, kau kenapa ya? Bahkan berdaun-daun. Alhamdulillah sangat sopan bagi mereka. Itu loh kan. Gantung sekali apa-apa, dulu alhamdulillah nanti kali. Euro itu, euro itu pak. Paham dulu ya? Euro seperti itu. Ya kan juga ini. Enggak. Tak makin ada yang dari situ. Betul? Paham pak ya? Itulah. Reinforcement berikan penguat. Ternyata rumah sekolah yang memang belum bisa mengubah ekologi jalan, tapi pujian, perlindungan, dicintai, dihargai, insya Allah lambat atau cepat akan tumbuh bunga dalam pot itu sedahsyat mungkin yang kita mau. Jadi baik nak dengar, tak juga sudah. Okay. Kira-kira manfaatnya. Berikutnya, mengorganisir waktu. Mengorganisir waktu mahasiswa dan fasilitas belajar. Mengorganisir waktu kemudian siswa dan fasilitas belajar. Jadi siswa ini penguasaan kelas maksudnya. Di waktu yang ada di RTP Bapak dan Ibu, nanti kita pertajam sambil kita bentuk kerja kelompok. Saya akan tunjukkan bagaimana RTP yang efektif menggunakan waktu. Walaupun sekilas sudah dijelaskan oleh Pak Adi, hanya memberikan kreasi yang lebih bervariasi. Yang Pak Adi buat juga sudah cukup bagus, tidak hanya kita pertajam kita. Ya kan? Oke. Kemudian mengorganisir waktu, kemudian siswa dan fasilitas belajar. Jadi fasilitas belajar ini termasuk alat praktek. Kemudian yang ketiga penutup. Menyimpulkan materi pembelajaran. Di penutupnya menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian memberikan pesan-pesan moral. Melaksanakan penilaian yang kita sebut dengan